सारे छूटते चले जा रहे हैं गुरुजी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film berjudul Bak Milka Bak yang rilis pada tahun 2013. Film ini akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang atlet lari yang masanya telah memenangkan berbagai kejuaraan tanpa perlu berlama-lama lagi. Kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pelari olimpiade bernama Milka. Namanya begitu terkenal karena telah menjuarai berbagai perlombaan. Kali ini para pendukung berharap banyak pada dirinya. Ia berlari begitu kencang. Namun saat hampir menyentuh garis finish, ia teringat sebuah kuda yang ditunggangi oleh orang yang membawa pedang sedang mengejarnya sewaktu kecil. Sehingga ia berbalik ke belakang yang membuat larinya melambat dan kalah di kejuaraan itu pada tahun 1960. Para media memberitakan tentang kekalahan Milka karena tindakan bodoh berbalik saat pertandingan. Orang-orang juga membuat aksi karena sikap Milka itu. Lalu, pemerintah India tengah mengadakan perlombaan antara India-Pakistan. Namun Milka menolak untuk pergi ke Pakistan. Pelatihnya menjelaskan alasannya menolak pergi ke Pakistan bukan karena kesalahannya di Olimpiade. Namun ada alasan pribadi di baliknya. Lalu kita akan kembali ke masa lalu pada tahun 1954, di mana Milka tengah menjalani pelatihan militer. Di kamp pelatihan, seorang bernama Gurudev memberitahukan kalau tentara India akan melakukan lomba lari. Ia juga menjelaskan kalau selama ini mereka juga turut memberikan atlet terbaik untuk negaranya. Perlombaan ini akan menempuh jarak 6 km dan 10 orang tercepat akan dilatih langsung oleh Gurudev untuk mempersiapkan mereka mengikuti kompetisi Brigade Camp sebagai wakil unit camp mereka. Singkat cerita, perlombaan pun dimulai. Milka begitu semangat untuk mencapai 10 besar karena para pemenang akan diberikan susu setiap hari. Dengan motivasi yang tinggi, akhirnya Milka masuk sebagai orang terpilih dan mendapatkan susu yang ia inginkan. Susu itu mengingatkan masa kecil Milka yang selalu diberikan susu oleh keluarganya sebelum berangkat ke sekolah. Milka harus menyeberangi sungai saat pergi ke sekolah, namun ia tidak sendiri. Ia selalu ditemani oleh sahabatnya bernama Sampret. Lalu kembali pada Milka yang tengah berlatih mempersiapkan kompetisi Brigade Camp. Kini motivasi Milka selanjutnya adalah untuk mendapatkan pakaian timnas India yang baru saja ia lihat dikenakan oleh Sahir. Milka diam-diam menggunakan pakaian timnas itu. Sahir dan teman-temannya memergoki Milka. Mereka pun lantas merobek pakaian yang dikenakan oleh Milka. Syukurnya tindakan itu dihentikan oleh Gurudev. Gurudev menampar Milka agar Milka sadar kalau ia ingin pakaian itu, maka Milka harus berjuang dan membuat dirinya layak atas pakaian timnas India. Saat ini Milka harus mengalahkan Sahir di kompetisi Brigade Games. करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है उसके लिए, उसके लायक बनना पड़ता है। चाहे तो कल भी हरा सकता है। Saat lomba dimulai, semua saingan Milka memiliki persiapan yang bagus termasuk sepatu lari. Sedangkan Milka lari tanpa alas kaki. Sahir lari begitu cepat di posisi nomor 1. Milka berusaha mengejarnya dari belakang dengan lari yang begitu cepat. Semua orang bersorak melihat perebutan posisi nomor 1 antara Milka dan Sahir. Sayangnya, di depan garis finish, kaki Milka terluka yang membuatnya harus finish di posisi terbelakang. Kemampuan Milka membuat hati komandan pasukan tertarik dan meminta pada Gurudev untuk tetap melatih Milka karena Milka terpilih untuk mengikuti seleksi masuk timnas lari India. Lalu kita akan bergeser kembali jauh di masa lalu.
tepatnya pada tahun 1947 yang merupakan tahun kemerdekaan India. Di tahun itu, desa Milka berada di bagian perbatasan, kini telah menjadi wilayah Pakistan. Milka selalu menunggu kabar dari keluarganya, sekaligus berusaha bertahan hidup dari ribuan para pengungsi. Sampai suatu ketika, Milku dapat bertemu dengan kakaknya. Betapa syukurnya kakak Milka dapat bertemu adik kecilnya. Hari-hari pun Milka jalani di kamp pengungsian. Ia berteman dengan beberapa anak dan membentuk geng mereka sendiri. Geng itu kerap kali mencari uang dengan mencuri arang dari kereta yang lewat. Masa-masa itu Milka jalani hingga tumbuh dewasa. Ada masa di mana Milka bertemu dengan seorang perempuan yang membuat Milka merasakan jatuh cinta. Perempuan itu setiap harinya selalu mengantri untuk mengambil air bersih, sedangkan Milka selalu menunggu untuk membantu perempuan itu membawa embernya. Perempuan itu bernama Biro. Milka dengan jelas menyatakan perasaannya. Dan Biro juga merasakan cinta pada Milka. Mereka sering bertukar surat di mana surat itu ia masukkan ke dalam sebuah bola untuk dilemparkan ke atap rumah Biro hari demi hari. Lalu ketika Biro mengantri air, Biro mendengar bahwa Milka memiliki kebiasaan mencuri. Saat pulang, Biro bertemu dengan Milka. Milka datang dengan niat ingin menikah dengan Biro. Namun Biro tidak menginginkan itu karena pekerjaan Milka yang seorang pencuri. Milka meyakinkan Biro, ia akan meninggalkan semua kebiasaan buruknya termasuk mencuri. Ia berjanji akan membuat sesuatu yang berharga dalam hidupnya dan meminta pada Biro untuk menunggunya. Tentu saja Biro mau menunggu kekasihnya itu. Beberapa hari setelahnya, Milka dikejar oleh petugas kereta karena tidak memiliki tiket. Milka mengingat traumanya di masa lalu tentang seorang berkuda lengkap dengan senjatanya. Spontan Milka menarik pisaunya yang selalu ia bawa dan ingin melukai orang tersebut. Tetapi ternyata yang ia lukai adalah tangan si petugas kereta. Kejadian itu membuat Milka dipenjara. Kakaknya dengan segera menjadi penjamin agar Milka dapat bebas dengan menjual anting emasnya. सोने दी बालिया का प्रेरणा तेरे से हमेशा लिया है बस. Lalu kita akan kembali di waktu Milka menjadi seorang tentara. Ia sedang berlatih begitu giat karena seleksi masuk timnas mulai mendekat. Milka yang awalnya tidak terbiasa menggunakan sepatu lari, kini mulai terbiasa sehingga membuat lari Milka kian cepat. Melihat perkembangan Milka, Sahir melakukan rencana busuk dengan melukai kaki Milka. Milka mendapatkan perawatan. Walaupun Guru Dev memaksa Milka untuk menyebutkan nama orang yang mencelakainya, Milka tetap diam. Bahkan di hari seleksi, Milka memaksakan diri untuk ikut bertanding. Milka bertanding tanpa menggunakan sepatu, dengan kaki yang terluka. Milka dapat mengalahkan lawannya, termasuk Sahir. Bahkan Milka dapat memecahkan rekor nasional pelari tercepat dan mendapatkan pakaian yang ia inginkan. मिल्खा तुमने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया. Pakaian itu ia pamerkan pada kakaknya dan memberikan hadiah berupa anting emas. Milka berkeliling desa menuju rumah Biro. Sayangnya, Milka mendapatkan kabar buruk dari temannya, yakni Biro telah menikah. यार उसकी शादी हो गई. उसने कहा था वो इंतजार करेगी. Rasa sakit menusuk dalam hati Milka. Ia kini seolah tidak memiliki tujuan dan motivasi. Guru Dev pun berkata, burung yang terbang tinggi takkan bertengger di pohon kecil, karena langit tidak memiliki batas. Kali ini, Milka harus fokus pada kejuaraannya. Kali ini, ia akan pergi ke Australia. Singkat cerita, timnas India tiba di Australia untuk mengikuti Olimpiade pada tahun 1956. Milka dikenalkan oleh seorang perempuan bernama Stella dan juga teman-temannya. Stella mengajak tim lari India untuk bersenang-senang dari rasa lelah mereka. Di malam itu, Milku dan Stella benar-benar dekat, hingga kedekatan mereka berlanjut sampai di ranjang.
Kejadian malam itu membuat Milku telat datang latihan. Ranveer memarahi Milku dengan etika yang kurang disiplin, di mana untuk menjadi seorang atlet, disiplin dan dedikasi yang tinggi itu diperlukan. स्पोर्ट्समैन की जिंदगी जज्बात से बनती, डिसिप्लिन से बनती है. Di tahap kualifikasi, Milka harus kalah karena minimnya latihan yang ia jalani. Kekalahan itu membuat Milka memutuskan hubungan singkatnya dengan Stella. Tim lari India pun pulang ke negeri mereka. Rasa bersalah Milka ia tebus dengan latihan bersungguh-sungguh di bawah bimbingan Ranveer. Milka yang begitu fokus pada latihannya juga mendapatkan perhatian oleh seorang atlet renang timnas India. Namun sayangnya, Milka tidak ingin hubungan asmara kembali mengganggunya. Kemudian, di tahun 1958, saat pembukaan Asian Games di Tokyo, Milka memiliki pesaing di negara Pakistan bernama Abdul Halik. Pelatih Pakistan, Javed, menyinggung masa lalu Milka yang telah lari dari desa yang berbatasan di wilayah Pakistan, di mana sewaktu dulu desa Milka sedang berusaha untuk mempertahankan desa mereka dari Pakistan yang membawa pasukan berkuda. Di waktu itu, Milka melihat sendiri warga desanya diserang oleh pasukan berkuda Pakistan. Keluarganya menyuruh Milka untuk lari dari pasukan dan tentu saja Milka dapat selamat. Namun, kejadian itu menjadikan trauma yang begitu dalam bagi Milka. Keesokan harinya, Milka bertanding dengan Halik. Walaupun Milka tersandung oleh kakinya sendiri, sebelum menyentuh garis finish, kemenangan tipis diraih oleh India. Kemenangan Milka berlanjut dari berbagai kompetisi. Prestasi Milka juga diapresiasi oleh tentara India. Milka juga tidak lupa pada pelatihnya, Gurudev, yang selalu memberinya semangat dan motivasi. Dan tepat di tahun 1960, kompetisi Olimpiade Roma akan berlangsung. Semua harapan warga India tertuju pada Milka untuk meraih medali emas. Pemerintah India juga mengumumkan pada para atletnya bahwa India dan Pakistan akan mengadakan kompetisi persahabatan untuk menjalin hubungan baik dengan Pakistan. Milka ditunjuk untuk memimpin kontingen ke Pakistan, di mana amanat tersebut merupakan kabar buruk bagi Milka. Seperti yang kita ketahui, Milka harus menelan kekalahan di Olimpiade Roma karena mengingat rasa traumanya. Tiba kita di waktu yang sekarang. Gurudev, Ranveer, dan salah satu pegawai pemerintah hendak datang membujuk Milka untuk pergi ke Pakistan. Karena seperti di awal cerita, Milka telah menolak untuk pergi ke Pakistan, namun mereka bertiga tidak dapat membujuk Milka. Sampai seorang Perdana Menteri langsung menemui Milka. Ia mengatakan kalau Milka adalah seorang tentara, di mana seorang prajurit harus siap saat negara membutuhkannya. Saat ini, Milka harus berperang pada dirinya sendiri agar trauma masa lalunya dapat hilang. Lalu, para atlet India yang dikawal oleh tentara masuk ke wilayah Pakistan. Setiba di hotel, lembaran poster pertandingan antara Milka melawan Halik disebar ke berbagai warga. Saat jumpa pers, Milka tidak hadir, membuat para wartawan bertanya apakah Milka takut dengan tantangan Halik. Milka sendiri ternyata tengah melakukan perjalanan ke desanya dulu, yang telah menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Ia berusaha untuk melawan traumanya di masa lalu. Ia hanya dapat menangis mengingat seluruh keluarganya atas kejadian malang yang menimpanya. Lalu ia ditenangkan oleh seorang anak kecil, di mana anak itu adalah anak Sampret yang merupakan sahabat Milka di desa itu. Kedua sahabat itu menghadirkan rasa syukur atas pertemuan mereka dan menjadi momen baik bagi Milka, karena kini ia telah siap untuk bertanding besok. Saat hari kompetisi dibuka dengan begitu meriah, stadion dipadati oleh para penonton dengan menyuarakan nama Halik. Sedangkan mayoritas pendukung India hanya dapat mendengarkan dari saluran radio. Suara pistol ditembakkan, tanda mulainya kompetisi. Halik lari tanpa hambatan di posisi nomor 1. Milka dengan cepat berusaha mengejarnya,
bahkan dapat merebut posisi pertama hingga mencapai garis finish. Seluruh sorakan dan teriakan pendukung India serta tepuk tangan oleh para penonton di stadion atas kemenangan Milka. Di akhir cerita, Milka menerima penghargaan di laga persahabatan itu. Lari Milka begitu cepat seolah ia terbang. Ini ia diberikan gelar oleh negara Pakistan dengan sebutan The Flying Sikh. बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जाने की। Selesai sudah ceritanya, dalam film ini latihan hanya sebuah sarana untuk menjadi seorang atlet. Namun jika kita ingin memenangkan sebuah pertandingan, disiplin dan dedikasi yang tinggi perlu ditanamkan dalam diri seorang atlet.